Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Mencari di sekitar daerah di mana Vin Demon yang muncul, Long Hao Shen dan rekan satu timnya akhirnya menemukan tujuan mereka, yaitu Desolate Hissing Cavern. Daripada mengatakan ini adalah gua, orang harus mengatakan bahwa itu adalah celah. Celah itu lebarnya 3 meter, tingginya 6 atau 7 meter, dan bagian dalamnya gelap gulita. Dengan kedalaman yang tidak diketahui, retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi dinding celah, yang dengan jelas terbuat dari gelombang suara yang menakutkan. Dengan menggunakan energi spiritualnya dalam upaya untuk memeriksa kekerasan batu, ia memperkirakan bahwa itu bahkan lebih sulit daripada granit. Setelah mengamati tempat ini, semua orang memandang Long Hao Shen dan Lin Xin sambil dengan sedih mengeluh. Misi yang diberikan aliansi ini kepada kami benar-benar sesuatu yang sangat merepotkan. Mereka tidak menjelaskan kepada kami, bahwa Desolate Hissing Cavern adalah tempat yang menakutkan. Kami sama sekali tidak siap, gumam Lin Xin. Setelah merenung sejenak, Long Hao Shen berkata sebagai tanggapan. Dari perkiraan aku, pasukan iblis tidak akan mengirim penguatan selama 3 hari mendatang. Bagaimana dengan ini, semua orang akan menuju ke sisi gunung, dan beristirahat di sana. Sementara aku akan mencoba mencari tahu intensitas suara mendesis yang datang dari dalam gua, dan untuk memperkirakan berapa lama kita bisa bertahan menggunakan kemampuan kita sendiri. Ucap Long Hao Shen. Kapten, kamu adalah pemimpin seluruh tim, bagaimana kami bisa membiarkanmu menghadapi bahaya seperti itu sendirian? Aku harus menjadi orang yang melakukannya bersamamu, jika aku bisa tahan, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita semua. Ucap salah satu anggota tim. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, dan langsung bereaksi. Itu tidak akan terjadi, tidak ada yang tahu apa atau siapa yang ada di dalam gua ini, dan kamu tidak memiliki kekuatan pertahanan. Jika kamu bertemu Grand Vin lain, apa yang akan kamu lakukan? Baiklah, aku yang akan pergi ke dalam gua, itu adalah pilihan terbaik. Aku tidak akan menembus gua ini terlalu dalam, kalau aku merasakan bahaya, aku akan segera mundur untuk menghindarinya. Lin Xin, siapkan beberapa tindakan pencegahan terhadap semburan suara ini. Kita harus menemukan cara untuk mengisolasi diri dari suara ini, kalau tidak, kita akan terhambat olehnya. Ucap Long Hao Shen. Baik Kapten, jawab Lin Xin. Apa itu pemimpin sejati? Seorang pemimpin sejati adalah orang yang akan mengambil peran paling berbahaya selama menjalani misi. Ini adalah alasan utama mengapa Long Hao Shen mendapat persetujuan semua orang. Long Hao Shen menjepit tangan CR, dan mengisyaratkan padanya bahwa dia akan baik-baik saja, sambil menuju ke dalam gua dengan langkah besar. Gua itu sangat gelap, tapi itu bukan masalah bagi Long Hao Shen. Peri elemen cahaya Yating terbang di depannya, dan cahaya keemasan tipis yang dilepaskan dari tubuhnya yang halus, segera menyinari sekelilingnya. Setelah dia masuk hanya selusin meter ke dalam gua, 2 mayat Little Iblis muncul di depan mata Long Hao Shen. Mengabaikan mereka, Long Hao Shen melanjutkan usahanya ke dalam gua. Tentu saja, dia tidak akan berencana menembus terlalu dalam ke dalam gua, di mana suara mendesis yang harus dia tahan akan jauh lebih keras, dan hal yang sama berlaku untuk intensitasnya. Aliran udara yang padat mengalir di dalam gua, tempat ini jauh lebih dingin dari dunia luar, dan udaranya juga jelas lebih keruh. Long Hao Shen maju secara perlahan, dan dengan hati-hati mengamati dinding batu di sekitarnya saat dia melakukannya. Dia memperhatikan, bahwa tidak ada jejak dinding batu yang telah dirusak, bahwa mereka tampaknya telah terbentuk secara alami. Dan dinding-dinding batu ini memiliki kesamaan dengan sisa gua, ada banyak celah di sana yang berasal dari desisan, dan menyebabkan getaran intens akibat dari suara desisan. Tidak ada jalan setapak di depannya, hanya lantai yang kokoh, yang membuatnya semakin sulit untuk melangkah maju. Tidak ada penerangan jenis apapun di dalam gua ini, yang terletak di celah yang tidak teratur di pemeliharaan, dan hanya diterangi oleh esensi cahaya yang secara alami dilepaskan dari tubuh Yating. Long Hao Shen dengan demikian hanya bisa melihat sekelilingnya pada jarak 10 meter. Saat Long Hao Shen maju, dia diam-diam menghitung jarak yang memisahkan dirinya dari pintu masuk.
Tiba-tiba, celah besar muncul di depannya, setelah dia berjalan sekitar 200 meter. Celah ini tampak sangat dalam, sampai-sampai orang tidak bisa melihat dasarnya. Melambaikan pedang Roh Kudus ke depan, dan mengarahkan light tone di celah, Long Hao Shen mengamati situasi beberapa puluh meter di dalam celah dengan bantuan cahaya yang dipancarkan darinya. Menghirup napas dalam-dalam, kejutan segera muncul di wajah tampan Long Hao Shen. Di dalam celah ada beberapa bilah bergerigi, dan faktanya, ada beberapa lokasi yang bisa ia gunakan untuk masuk ke dalam, tetapi yang lebih penting, ia tidak dapat menentukan seberapa dalam celah itu. Lebih jauh lagi, ia dapat dengan jelas merasakan, bahwa fluktuasi energi spiritual yang tumpul berkibar di sekitar celah ini. Jejak-jejak energi spiritual ini agak ringan, tetapi membawa aura yang sangat sengit, seolah-olah itu milik monster pemakan manusia. Selain dari dua iblis kecil dari pintu masuk, Long Hao Shen belum melihat mayat iblis lainnya. Sangat mungkin bahwa klan Fin telah menembus jauh ke dalam gua ini, jadi dia memutuskan untuk tidak maju lebih jauh lagi. Ada apa dengan celah ini pada akhirnya? Celah ini terlihat luas, tetapi setiap tempat di dalamnya tertutup batu-batu tajam. Berpikir bahwa jika dia bertemu dengan musuh yang kuat di medan semacam ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menampilkan bagian terkecil dari kekuatannya, dia tidak bisa membantu. Tetapi mengerutkan alisnya. Rute ke depan tidak mengandung bifurkasi, yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk maju, hanyalah menembus jauh ke dalam celah di depan matanya. Dari arah ini pula, suara desisan yang keluar dari gua ini berasal. Tidak mengambil risiko untuk masuk lebih dalam, Long Hao Shen mengambil beberapa langkah mundur, melihat bagian dinding yang bisa dia gunakan untuk bersandar di atasnya, dan menemukan tempat yang relatif mulus untuk diduduki, dan mengambil sikap tenang saat dia mengumpulkan pikirannya. Karena Desolate Hissing Caverns adalah tempat yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui, metode teraman adalah menghindari sejauh mungkin untuk tetap berada di berbagai tempat yang aman. Saat jeda ini tidak berlangsung lama, dan pada saat ketiga kalinya suara mendesis yang mengerikan dimulai, reaksi pertama Long Hao Shen adalah melonggarkan napasnya. Alasan mengapa dia melonggarkannya, itu bukanlah pengurangan tingkat bahayanya, tetapi karena masalah waktu. Masing-masing dari tiga deretan suara mendesis, tampaknya terjadi dengan interval waktu yang sama persis dari yang sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka perlu memiliki setidaknya waktu persiapan yang cukup. Jika mereka tidak yakin dengan diri mereka sendiri pada saat suara mendesis dimulai, tingkat masalah yang harus diterima akan jauh lebih besar. Namun, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat bagi Long Hao Shen untuk mengendurkan napasnya. Seperti yang dia harapkan, tingkat bahaya jauh lebih besar setelah masuk ke dalam gua. Suara tajam yang menusuk telinga membuat seluruh gua bergetar hebat, dan Yating segera kembali ke tubuh Long Hao Shen. Holy Mantle adalah kemampuan Long Hao Shen yang dirilis selanjutnya, melakukan yang terbaik untuk memblokir suara sedih. Sambil membela diri dengan perhatian khusus, ia membubarkan energi spiritual cair di seluruh tubuhnya, dan menahan serangan suara dengan seluruh kekuatannya. Terlepas dari ketanyaannya, kalau suara-suara ini terdengar bahkan lebih menyedihkan daripada ketika mereka berada di luar, Long Hao Shen merasakan beberapa perbedaan yang berbeda di dalam gua. Mengenai suara-suara yang sedih ini, alasan perbedaan penting ini jika dibandingkan dengan di luar adalah, bahwa di dalam gua, suara mendesis akan lebih terkonsentrasi. Kekuatan gerakan mereka menghasilkan sangat besar kekuatan, dan seolah-olah getaran keras ini tampaknya benar-benar mampu merobek Long Hao Shen menjadi serpihan. Gelombang seismik yang mengerikan, yang dihasilkan sampai menyebabkan retakan muncul dengan cepat di mantel sucinya, dan itu menyebabkan keruntuhannya. Kecepatan penyebaran gelombang suara memang sangat cepat, pikir Long Hao Shen. Ketika Long Hao Shen merasakan pembentukan celah melalui koneksi mentalnya dengan mantel suci, ia segera merilis mantel cahaya ilahi untuk memperkuatnya. Ia tetap sepenuhnya tak bergerak, dan melakukan yang terbaik untuk mengoperasikan energi spiritualnya agar tetap dalam kondisi paling stabil, dan ia melepaskan mantel suci kedua di sekitar tubuhnya. Wawasan seringkali hanya muncul untuk waktu yang singkat. Alasan mengapa Long Hao Shen berusaha keras untuk mempertahankan kondisi tubuhnya, adalah untuk tidak membiarkan wawasan dari ledakan yang tiba-tiba ini hilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, mantel kedua juga pecah.
Meskipun suara mendesis di dalam gua itu mengerikan, Long Hao Shen bagaimanapun juga merupakan sosok yang dengan kekuatan besar dari tingkat kelima. Karena Granvin hampir tidak bisa menahan suara mendesis ini, bagaimana mungkin dia tidak melakukan hal yang sama? Dengan bantuan gelombang wawasan misterius ini, Long Hao Shen tidak memiliki sensasi sedikit pun. Sebaliknya, pancaran di mata emasnya semakin bersinar, dan menjadi lebih dan lebih cemerlang. Holy Mantle tidak lain adalah kemampuan Guardian Knight dari tingkat ketiga. Dengan budidaya energi spiritual Long Hao Shen saat ini, tidak sulit untuk menyebarkannya pada area 100 meter. Untuk mengatakannya, bahwa dia mendapat bantuan dari Light Elemental Fiery Yating. Sampai mantel suci ini hancur sekali lagi, Long Hao Shen tetap benar-benar tidak bergerak, dan tidak berusaha apa-apa, hanya mencoba menangkap wawasan dalam ledakan ini agar tidak membiarkannya pergi, dan merasakannya melalui indranya dalam keheningan. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan kegembiraan yang intens. Ketika sensasi ini menjadi semakin berbeda, perasaan sukacita juga menguat tanpa batas. Energi spiritual internalnya telah mencapai tingkat ke-99, Long Hao Shen bisa disebut ksatria paling berbakat yang pernah ada di seluruh benua. Mengambil fakta ini sebagai pertimbangan bersama, dengan kapasitas mental bawaannya yang luar biasa, dapat dikatakan bahwa di luar dari CR, tidak ada yang bisa menandinginya dalam aspek persepsi dan pemahaman. Orang-orang yang sudah dipersiapkan, itu akan selalu menjadi orang yang mengambil peluang. Dengan ledakan pemahaman ini, Long Hao Shen secara bertahap mengungkapkan senyum di wajahnya. Pada saat suara mendesis menghilang, Long Hao Shen merasa kecewa, bukan sebaliknya, tetapi ledakan wawasan ini tidak akan pernah bisa lari darinya lagi, karena sudah menjadi seluruh bagian dari pemahaman Long Hao Shen. Sinar ungu muda muncul di garis depan Long Hao Shen, dan di saat berikutnya, dia menghilang tanpa dasar dari kedalaman gua. Dengan kilatan cahaya ungu, Long Hao Shen muncul di sisi Hao Yue. Pada saat ini, dua pasukan pemburu iblis bekerja sama untuk membangun gua batu sederhana agar dapat memotong suara. Kemunculan Long Hao Shen yang tiba-tiba ini, menyebabkan semua orang takut, dan hampir mengeluarkan senjata mereka secara agresif. "Ini aku," Long Hao Shen bergegas berkata. Saat melihatnya, semua orang tidak bisa untuk tidak membuka mata mereka lebar-lebar, dan bahkan CR tidak terkecuali. Itu karena metode yang dia gunakan untuk muncul begitu tiba-tiba, dan juga tidak biasa. Dia memang seorang ksatria, dan bukan ahli kamuflase seperti seorang pembunuh. Long Hao Shen mengungkapkan senyumnya. Karena kita semua memiliki sisi yang sama, aku tidak perlu menyembunyikannya dari kamu, tapi aku berbagi kontrak darah dengan Hao Yue, dan dengan demikian, melalui koneksi antara pembuluh darah kami dapat untuk berteleportasi di sisi satu sama lain. Untuk alasan ini aku dapat mengatakannya, bahwa tidak peduli bahaya apa yang aku hadapi, selama Hao Yue ada di luar, aku memiliki kepastian untuk dapat melarikan diri. Ucap Long Hao Shen menjelaskan. Anggota regu perburuan iblis kelas umum 21 masih lebih baik, tetapi di luar dari Li Xin, semua orang dari regu perburuan iblis kelas 4 merasakan, seolah-olah mereka dihadapkan dengan total freak. Mereka bahkan merasa kecewa, karena mereka bukan bagian dari pasukan pemburu iblis yang sama dengan Long Hao Shen. Long Hao Shen menyatakan, seperti yang kita perkirakan, suara mendesis akan lebih kuat lagi ketika di dalam gua, serta membawa gelombang suara dan getaran yang keras, dan juga efisien dalam bentrokan melawan energi spiritual. Namun, aku melakukan tes saat itu. Ketika menghadapi putaran terakhir dari suara mendesis itu, kira-kira aku sudah menghabiskan 20% dari energi spiritual aku. Karena ada perbedaan dalam kekuatan setiap orang, aku memperkirakan bahwa itu akan paling banyak mengkonsumsi 40% dari energi spiritual kamu. Ucap Long Hao Shen, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.